Negosiasi Iran dan Amerika Serikat kembali mandek meski diplomasi masih diutamakan. Namun kedua belah pihak telah mempersiapkan pasukan militer. Lalu apakah Iran dan Amerika Serikat akan menahan diri di tengah permintaan Tiongkok untuk berhenti perang? Kita bahas bersama Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati, pakar strategi PPAU alumni US Air War College, dan pakar Intelligence Center for Interdomestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas. Pak Agung, Pak Anton, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Setelah proposal Iran ini ditolak, Iran kembali menekan Amerika Serikat dan mengatakan bahwa militernya siap dalam mode tempur. Apakah pernyataan ini membuka peluang bahwa di Timur Tengah akan kembali perang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran? Mengenai soal perang kembali itu kemungkinan adalah kemungkinan yang sangat kecil. Karena masalah yang terjadi dengan perang adalah timbulnya justru yang dihindari oleh kedua belah pihak, ya. Jadi Amerika memiliki supremasi konvensional yang mutlak, namun mereka terbukti kesulitan menghadapi taktik perang asimetris Iran dengan drone murah dan rudal jelajah serta rudal pantai yang sekarang membuat kapal-kapal tidak bisa mendekat, serta rudal-rudal lain yang di fasilitas bawah tanah yang sudah terbukti membuat berpikir ulang untuk tidak mudah menyerang. Namun kita tahu bahwa Iran tetap pada pendiriannya menolak pembongkaran fasilitas nuklir di Natanz dan Fordo, yang ini menurut Washington, wah ini nggak bisa untuk perdamaian kalau ini tidak dikerjakan. Kemudian Trump itu mengancam untuk melancarkan gelombang serangan baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Namun sebetulnya militer Amerika sendiri mengakui bahwa sebetulnya masih banyak target militer yang belum bisa dihancurkan ataupun yang dihancurkan hanya target palsu. Karena dari New York Times juga dapat bocoran dari CIA bahwa sebetulnya 70% daripada rudal Iran itu masih utuh. Ya. Nah, kita lihat sisi lain, perang ini juga melibatkan China dan Rusia yang tentu tidak akan mendiamkan hal ini. Makanya kita akan melihat kunjungan Trump minggu depan. Dia akan melihat bagaimana China dan Rusia, apakah dia bisa melobi, karena kalau dengan bantuan China dan Rusia, maka apapun yang dilakukan oleh Trump, seperti mengulangi lagi serangan jatuhnya lagi sama saja. Kalau kita menggunakan Palu untuk memukul persoalan, maka hasilnya ya Palu juga. Baik. Tidak ada, dan Amerika sudah menggunakan blokade sebagai alternatif cara untuk menekan. Jadi saat ini menurut saya kelihatannya belum sampai titik di mana akan terjadi serangan kembali ataupun perang ini, karena ini masih tit and tat untuk diplomasi dengan koersif militer. Oke, analisa dari Pak Agung bahwa perang itu peluang terjadinya sangat kecil di Timur Tengah, dan kita tahu juga bahwa syarat Iran ini tidak banyak berubah sebenarnya, kemudian tertuang di dalam proposal. Saya ingin ke Pak Anton, apakah kemudian artinya syarat-syarat yang kemudian diberikan oleh Iran ke Amerika Serikat, termasuk juga negosiasi, tujuannya hanya untuk mengulur waktu, untuk menyusun strategi, atau seperti apa Pak Anton? Ya enggak, gini Mas, satu memang kalau kita lihat nih tentang perang antara Iran dan Amerika Serikat ini sebenarnya jadi ada paradoks ya. Tadi disebutkan oleh Trump bahwa Trump itu Amerika Serikat itu memiliki kekuatan militer terbesar di dunia. Tapi kenyataannya kekuatan itu, superioritas itu tidak banyak bisa mengubah kenyataan yang terjadi di meja perundingan. Dan kata lain, dia tidak bisa memaksa Iran untuk bertekuk lutut. Itu kemudian menjadi paradoks. Itu yang satu. Kedua, bahwa namanya juga negosiasi. Walaupun tidak secara langsung, pertukaran ide, pertukaran proposal adalah lumrah. Jadi bagaimana kemudian ada saling berbalas proposal itu kemudian terjadi ya sampai saat ini. Mulai dari 5, 10 dan terakhir sekarang 14 misalnya, sama-sama 14 poin gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga memang menjadi ada beberapa hal yang menjadi kunci ya dalam kenapa kemudian proses pertukaran proposal menjadi pelik. Satu, titik temu yang sulit kemudian dilakukan adalah misalnya soal nuklir. Yang satu ingin menghendaki semuanya diambil, dihentikan dengan durasi tertentu gitu, yang satunya tidak. Belum lagi misalnya soal Selat Hormuz juga berbeda pendapat. Dan ketiga adalah soal reparasi. Reparasi ini tidak ada kejadian misalnya Amerika Serikat membayar reparasi, tapi kan kemudian Iran mengotot untuk meminta reparasi, dan ini yang kemudian jadi pelik perundingannya gitu. Jadi tapi bagi saya menyambung tadi pernyataannya Pak
Agung, apakah perang di depan mata? Ya mungkin perangnya tidak lagi kayak dulu, tapi kemudian perang-perang kecil ya. Jadi perang terbatas, aksi saling serangnya cuma hanya sebentar-sebentar gitu. Ya. Mungkin itu yang kemudian akan terjadi, Mas Dipo. Ya, dan negosiasi ini sebenarnya sudah dilakukan ya, Pak Anton, berulang kali, termasuk juga rentang durasi ini sebenarnya sudah cukup lama. Melihat kerugian yang kemudian dialami oleh dunia, apakah membuka peluang Tiongkok dan juga Rusia untuk kemudian bergerak menjadi mediator untuk kedua negara atau seperti apa? Tapi memang saya melihatnya bahwa dua negara tadi yang disebutkan, baik Cina maupun Rusia itu sama-sama menikmati keuntungan sebenarnya, Oke, keuntungan dari perang ini. Kenapa? Karena sebelumnya mereka mendapat tekanan dari Amerika Serikat, tapi kini Amerika Serikat memiliki distraksi sehingga tekanan kepada mereka itu bergeser gitu, jadi berkurang gitu. Jadi Cina dalam hal ini tentu saja mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya kita mau melihat nanti yang pertemuan dua hari lagi nih, tanggal 14-15 misalnya itu kan kunjungan pertama dalam 9 tahun ya Presiden Amerika datang, dan sebenarnya kan perbincangan kan cuma 3T sebenarnya, ada trade, ada teknologi, dan kemungkinan ada Taiwan gitu, tapi kemudian mungkin ada Iran yang akan masuk. Kenapa? Karena Iran kemudian diundang sebelum pertemuan, bisa jadi kemudian yang sebelumnya Cina itu kan berada di belakang, tidak ingin menunjukkan sikap yang proaktif, berbeda dengan Rusia misalnya. Nah kini dia ingin maju ke depan terlihat, dan ini saya pikir Cina akan memainkan peranan, menawarkan mau difasilitasi sama saya atau tidak gitu. Karena apa? Karena Cina juga punya hubungan erat dengan Iran. Kenapa? Karena 53% misalnya minyak yang melintas Selat Hormuz itu ke sana. Kedua, oke. pasar dari minyak Iran itu yang paling besar ada mana? Ada di Cina gitu. Nah itu. Rusia juga demikian. Rusia ikut menikmati, bahkan saling tukar menukar teknologi, itulah hal yang nyata yang bisa kita lihat. Jadi keduanya ini punya hubungan yang erat. Tapi saya melihatnya adalah bisa jadi kemudian Iran juga memanfaatkan kerjasama yang kuat dan mereka tidak hanya sekedar untuk backup veto, tapi juga untuk dapat mampu memberikan assurance, karena assurance itulah yang kemudian tidak bisa didapatkan dari Pakistan. Kenapa? Pakistan dengan Amerika Serikatnya agak jomplang powernya. Sementara kalau misalnya Amerika Serikat dengan Cina atau Amerika Serikat dengan Rusia itu cenderung setara. Jadi Ya. bisa jadi assurance atau jaminan itu bisa diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara pihak ketiga, dalam hal ini adalah Cina atau Rusia. Jadi saya Oke. melihat bahwa bisa jadi dua negara ini itu akan memainkan peranan yang cukup signifikan, ataupun juga kita bisa lihat sebagai sebuah game changer. Apakah kemudian nanti misalnya pertemuan tanggal 14-15 itu berhasil mengubah konstelasi perang Iran Amerika Serikat atau tidak, Mas Oke, Ivo? saya ingin ke Pak Agung, analisa Anda, Pak Agung, terkait rencana pertemuan antara Donald Trump dan juga Xi Jinping ataupun antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Apakah di momen itu nanti Tiongkok akan mulai menggunakan pengaruhnya terkait dengan apa yang kemudian terjadi di Timur Tengah? Oke, jadi kepentingan Cina dalam konflik Amerika Serikat dan Iran ini didorong oleh kebutuhan mendesak. Akan apa? Keamanan energi dan keinginan untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui inisiatif Belt and Road. Ya, kita tahu bahwa Cina adalah mitra dagang terbesar seperti dikatakan oleh Pak Anton, Iran dan pembeli utama minyak mereka melalui jalur yang sering menghindari sanksi Amerika. Namun sekarang gangguan di Selat Hormuz ini sangat merugikan ekonomi Cina yang sedang berjuang dengan volatilitas ya, harga pasca pandemi kemarin masih ada efeknya sampai sekarang ini. Karena itu Beijing punya inisiatif kuat untuk melihat deeskalasi agar pasokan minyak tetap lancar dan murah ya. Namun sejauh mana Beijing punya insentif untuk menjadi mediator yang tulus itu soal lain ya. Karena Cina menikmati posisi di mana Amerika Serikat saat ini terjebak dalam konflik yang menguras sumber daya di Timur Tengah. Jadi dia menikmati ini sebetulnya, Oke. sehingga tekanan Amerika di Laut Cina Selatan jadi berkurang. Nah, insentif Cina sebagai mediator kemungkinan besar bersifat transaksional ya. Mereka hanya akan benar-benar menekan Iran jika Amerika memberikan konsesi yang setara, masalah tarif dagang atau isu Taiwan. Karena Beijing ingin terlihat sebagai kekuatan perdamaian yang kontras dengan pendekatan militeristik Washington, biar dilihat oleh dunia bahwa Cina beda dengan Washington. Namun di balik layar, mereka lebih senang sebetulnya mengamati situasi dengan kontrak minyak jangka panjang dengan harga diskon Teheran, dengan imbalan perlindungan diplomatik di PBB yaitu hak veto seperti dengan Rusia. Nah, sebagai kesimpulan, Cina itu ibarat burung bangkai yang terbang di atas zona tempur. Mereka nggak mau ikut perang, tapi ambil sisa-sisanya. Jadi Oke. Beijing sedang merusak hegemoni Amerika dengan menawarkan Pax Sinica untuk menggantikan Pax Americana di beberapa bagian dunia. Tidak di dunia Barat, tapi di dunia lainnya pilihannya adalah mari ikut Pax Sinica. Jadi imporiumnya Cina melalui damai, melalui perdagangan, bukan bom. Jadi Cina tidak punya insentif untuk menjadi mediator jujur.
Oke. Mereka mau jadi mediator yang diuntungkan. Inisiatif mereka adalah minyak murah. Semakin Iran ditekan Amerika, semakin murah harga minyak yang dijual ke Cina. Dia akan pura-pura membantu Trump, tapi aslinya mereka sedang memperkuat cengkeraman ekonomi di Teheran. Cina adalah akan mau NATO dari kejauhan, dia cari apa yang menguntungkan bagi dia, dan jadi dia betul-betul tidak betul-betul jadi perdamaian. Kalau perdamaian itu menguntungkan baru dia. Kalau tidak damai itu lebih untung bagi dia. Itu aja. Oke. Oke, saya ingin tanyakan ke Mas Anton. Artinya ini cukup menarik ketika Tiongkok sebenarnya meminta agar perang ini dihentikan, tetapi justru analisa Pak Agung dan Pak Anton ini melihat bahwa Tiongkok justru meraih keuntungan juga sebenarnya dari perang ini. Pertanyaan saya, kalau memang kondisi seperti ini, negosiasi akan tarik ulur sampai kapan, Pak Anton? Ya, kalau negosiasi tarik ulur sampai kapan? Sampai kemudian apa namanya? Mereka sebenarnya lelahnya seperti apa itu satu gitu. Karena kan itu menjadi penting kalau ada kelelahan. Kedua, seberapa besar kemudian tekanan yang datang ke mereka. Itu Oke. yang kedua. Karena bagi saya apa namanya? Kebuntuan perang ini itu menunjukkan ada indikasi dimulainya pergeseran tatanan internasional. Kenapa? Karena kemudian baik Cina maupun Rusia sama-sama memanfaatkan kegagalan Washington untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan gitu. Itu yang bagi saya menjadi penting. Kenapa? Karena kemudian misalnya sekutu-sekutu terdekat mereka, misalnya ada Arab Saudi, Pakistan, udah mulai main dua kaki. Gitu. Ini kan menjadi penting. Anda tahu seperti kita bicara misalnya negara di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi cukup dominan. Tapi bagaimana kemudian ada perpecahan misalnya antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi terkait OPEC misalnya. Lalu juga dengan Pakistan. Ada kabar terakhir bahwa ada pesawat-pesawat tempur milik Iran kemudian disimpan Ya. menggunakan fasilitas Pakistan misalnya. Itu kan menjadi penting. Bagaimana kemudian sekuat apa kemudian Amerika Serikat bisa memaintain kondisi geopolitik yang favor buat mereka, bukan favor kemudian buat Cina pasca dari konflik ini. Ini yang kemudian bagi saya menjadi krusial. Mau langsung, mau lambat atau tidak, mau cepat atau lambat, kemudian bisa jadi pengaruh Amerika, dominasi Amerika di kawasan ini mulai bergeser cenderung ke arah Cina gitu. Jadi Oke. saya kalau misalnya mau sampai kapan, ya sekuat apa. Dan masalahnya kan Amerika Serikat juga, apalagi Trump ini kan berhitung dengan waktu. Bagaimana dia bisa mendapat sebuah kemenangan yang itu bisa terukur, karena ini akan digunakan sebagai bahan kampanye di pemilu setelah nanti di November. Ini yang selalu dikejar oleh Trump. Bagaimana kemenangan itu kemudian secara kasat mata itu bisa dilihat, diukur. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan perjanjian damai. Yang ini yang coba untuk dikejar dan dikebut oleh Trump. Tapi di sisi lain, Iran itu tahu bahwa waktu itu berpihak sama dia. Saya makin lama mendidik. Sebenarnya yang lebih banyak butuh itu Trump, bukan saya. Saya sudah lama disanksi dan lain-lain. Ini yang kemudian Iran cukup percaya diri, apalagi ditambah dengan adanya Cina dan adanya Rusia di belakang Iran. Itulah kenapa kemudian Iran berani untuk menggunakan strategi buying time, dan itu juga apply dengan perang asimetris yang berlaku sekarang. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Agung bahwa sebelumnya Presiden Donald Trump juga menyebut militernya ini bisa dikatakan yang terbaik dan juga sudah ada sebenarnya sejumlah ultimatum atau mungkin ancaman kepada Iran. Tapi apakah melihat analisa dari Pak Agung dan juga Pak Anton, artinya apa yang kemudian disampaikan oleh Trump ini hanya sekedar ancaman saja, hanya sekedar gertak sambal atau seperti apa, Pak Agung? Itu hanya another another omong kosongnya Trump saja menurut saya. Karena dia gini. Nah, paling begini ya, nanti dari pasca pertemuan Trump dengan Xi Jinping, nanti skenario paling mungkin itu adalah gencatan senjata transaksional jangka pendek daripada deeskalasi permanen. Karena yang ngarep betul ini gencatan senjata biar naik itu kan Amerika ya. Tapi kan nggak ketemu, akhirnya nanti bukan deeskalasi permanen tapi gencatan transaksional. Cina, skenario pertama itu Cina mungkin setuju untuk menggunakan pengaruhnya membujuk Iran membuka kembali Strait Hormuz dengan imbalan pelonggaran sanksi teknologi perusahaan Cina seperti Huawei, penghapusan sebagian tarif impor, dan sehingga memberikan kemenangan politik cepat bagi Trump sehingga bisa bilang sebelum pemilu serta stabilitas energi bagi Xi Jinping. Dan tentu Iran juga senang ya dapat banyak insentif dari situ. Ya. Nah, yang kedua lebih suram ya. Jadi selanjutnya dikit, pertemuan itu buntu di mana Cina memanfaatkan situasi memperkuat pengaruh geopolitiknya dengan mendukung ekonomi Iran lewat pembayaran non-dolar, mempercepat proses di dolar dan memperlemah instrumen ekonomi Amerika. Cina akan mendorong
tidak akan mendorong deeskalasi, melainkan mereka terus berdarah di Timur Tengah bahwa era unipolar sudah berakhir. Akhirnya, keputusan ini akan bergantung pada seberapa besar sakit ekonomi dalam negeri Cina akibat harga minyak tinggi dibandingkan keuntungan strategis melemahkan hegemoni Amerika. Tapi Baik. yang paling jelas, Amerika yang akan berdarah-darah dan Trump kemungkinan akan mengalami masalah besar dengan karir politiknya dan Republik juga yang pendukungnya. Oke, saya ingin ke Pak Anton. Ada pernyataan Pak Agung yang menarik bahwa ancaman ataupun ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut sebagai gertak omong kosong. Anda sepakat dengan pernyataan ini, Pak Anton? Iya, dan itu kan sebenarnya yang berulang kali dilakukan oleh Trump. Kalau misalnya dalam kajian itu dibilanglah diplomasi koersif. Dia ingin berdiplomasi, tapi kemudian ada nada ancaman gitu. Dan itu memang dilakukan. Walaupun juga misalnya kita bisa lihat ada sejumlah laporan, misalnya ada sorti pesawat sudah mulai banyak gitu. Termasuk juga misalnya untuk fuel ya, jadi karena bahan bakar gitu. Jadi karena bagaimanapun juga kalau misalnya ini nanti akan melakukan serangan, apalagi misalnya Israel sudah disebutkan sudah mengajukan proposal untuk melakukan serangan kembali dalam 2-3 minggu gitu, panjang 2-3 minggu untuk menyerang Teheran gitu ya. Tentu saja bahan bakar menjadi kunci. Jadi Ya. ada sejumlah laporan bilang ada sorti pesawat yang udah bolak-balik di kawasan Timur Tengah cukup tinggi. Tapi kan problemnya adalah ketika misalnya untuk melakukan serangan itu kan butuh dukungan dari negara-negara kawasan, termasuk juga penggunaan ruang udara. Misalnya Riyadh dalam hal ini Arab Saudi itu udah memberi sinyal main dua kaki, udah main aman. Dia sempat untuk kemudian melarang, tapi kemudian ada laporan yang kemudian diizinkan. Dan artinya apa? Belum ada satu suara nih, Ya. gitu ya, negara kawasan untuk kalau misalnya nanti akan ada serangan kembali, dibuka kembali serangan kembali gitu. Jadi bagi saya memang sejauh ini gitu telah berulang kali memberikan deadline, tapi kemudian deadline-nya tidak dilakukan karena dia jelas berhitung ketika ini akan serangan lagi dilakukan, karena kemudian kalau serangan ini dilakukan tentu saja eskalasinya akan jauh lebih tidak terkendali. Kenapa? Karena minyak ini gitu. Jadi sudah banyak yang menyatakan bahwa ini ketika kita bicara tentang krisis minyak ini udah pada point of no return. Artinya apa? Akan masuk pada fase eskalasi berbahaya. Tapi kalau misalnya Trump gagal misalnya menekan Iran, bisa jadi kemudian Iran akan menjadi kekuatan alternatif baru gitu ya. Kenapa? Karena dia menunjukkan sudah disanksi lebih lama, melawannya Amerika yang notabene kekuatan militer terbesar di dunia, tapi tidak membuat dia takluk gitu. Ini kan menjadi apa namanya? Dia akan menjadi bisa jadi menjadi poros baru di kawasan Timur Tengah gitu. Jadi kalau misalnya lihat Oke. apakah ini ancamannya memang sejauh ini sebagai bluffing, tapi Baik. bagi saya itu adalah bentuk ya, memang bentuk model diplomasi yang menyertakan ancaman dalam diplomasinya, dan itu memang stylenya Trump bagi saya. Baik, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih Pak Anton Ali Abbas dan juga Pak Agung Sasongko Jati telah bergabung di Kompas Petang.